Halo, jumpa lagi dengan Ruang 3 Official ya. Untuk kita pembahasan kali ini ya, ini ada bangunan rumah sederhana ya. Ini perumahan ya. Ini tipe 36 bangunan tipe 3, berapa ya kemarin? Tipe 60 mohon maaf. Bangunan ukuran tipe 27 tapi 60, tanahnya 60 ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe di video kali ini agar supaya channel ini dapat berkembang sehingga saya tetap bisa memberikan berbagai macam informasi dan juga inspirasi seputar desain bangunan seperti rumah, gedung, villa, dan lain sebagainya. Oke, yang berkaitan dengan bangunan konstruksi. Oke, sebelum saya lanjut lagi, terima kasih banyak telah menonton video saya ya. Dan semoga teman-teman semua selalu diberikan kelancaran rezeki dan juga semoga juga diberikan kelancaran untuk dalam bekerja ya, supaya bisa bekerja keras sehingga teman-teman dapat membangun rumah sesuai yang diimpikan ya, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi untuk pembahasan rumah kali ini ya, coba teman-teman bisa lihat di belakang saya ini ya. Ini ada rumah dengan desain kotak-kotak minimal seperti ini ya. Ini model kontemporer ya, bisa dilihat ya. Ini sangat-sangat sederhana dan juga untuk budget pembangunannya juga cukup minim ya. Jadi ini cocok untuk rumah subsidi biasanya seperti itu. Dan juga kalau untuk ini ya, ini sebenarnya bukan batu tempel ya. Ini pakai keramik juga bisa. Ini tergantung bebas, bisa diganti warna atau alternatif lain bisa diwarnain kuning, oranye, dan lain sebagainya ya. Jadi ini kebetulan kemarin itu RAB nya bangunan rumah ini hanya sekitar 130 juta teman-teman, untuk pembangunan rumahnya aja. Jadi ini cocok ini bagi teman-teman semua pemula yang mau bangun rumah ini ya, karena atapnya juga ya seperti inilah. Ini menggunakan atap itu ya, galvalum kemarin, tapi belum saya detailkan ya kemarin ya, karena masih juga ngerjain yang sebelahnya juga ada ya, itu ada beberapa contoh juga desain, cuman yang sudah agak sempurna yang ini aja seperti itu. Oke, coba saya bukakan untuk landscape-nya dulu ya teman-teman, biar lebih jelas ya kan, biar lebih enak ketika reviewnya ya. Landscape-nya seperti ini teman-teman ya, ini rendernya seperti ini ya kalau view aktualnya. Jadi ini bangunan ini, rumah ini cuma dengan lebar 5 ya, 5 meter ya, ini cuma lebar 5. Terus ini nanti ada untuk pewarnaannya ini abu-abu ya, kalau saya teman-teman lihat ya. Ini ada tali airnya juga di sini ya, tali air ya, bisa dilihat ya seperti itu buat garis-garis ya. Dan juga ini ada topi ya, topinya seperti ini ya, topi untuk agar supaya ini nggak sampai hujan, itu nggak kena hujan, nggak sampai kepanasan. Tapi kalau ini untuk custom mau dikasih tambahan spandek di depan untuk sosoran, untuk biar agar supaya nggak kena hujan kendaraannya, itu juga bisa. Cuma kemarin ini karena rumah subsidi kan biasanya untuk menyasak orang-orang kaum menengah ke bawah ya kan, jadi untuk parkirannya juga untuk sepeda motor aja, jadi mobil kebetulan nggak ada seperti itu. Karena memang ya ini disesuaikan dengan fungsinya dan juga budget seperti itu. Iya, ini coba saya zoom lagi ke depan ini ya. Ini depan rumahnya juga menggunakannya pintu biasa, ini pakai pintu kayu ya. Kusennya ini kusen cor ya teman-teman, kusen cor dengan finishing warna abu-abu ya. Ini mohon maaf, ini kayaknya kemarin salah ya, saya pewarnaan ini ya. Seharusnya abu-abu ini tapi kelihatan kayak metal, enggak apa-apa lah. Tapi dengan aktualnya, untuk aktualnya ini bangunan ini untuk kusennya pakai kusen cor. Kusen cor itu kusen dari beton itu teman-teman, jadi murah gitu. Dan juga ini kalau teman-teman bisa lihat, ini sebenarnya bukan batu alam ya. Ini kemarin requestnya itu keramik mirip batu alam, sekarang kan banyak ya beredar ya seperti itu. Dan juga ini ada space kecil ya, biasanya dipakai untuk taman atau dikasih kursi sofa, untuk yang di outdoor itu nggak masalah. Jadi biasanya kalau misalkan teman-teman lagi duduk santai di sini sambil ngeliatin ini pemandangan, atau misalkan ada tetangga sebelah, nah ini juga kebetulan juga desain ini kan untuk perumahan subsidi ya kan, cocok ini buat referensi teman-teman semua ketika mau bangun rumah dengan budget yang minim seperti itu. Bisa dilihat sendiri ya, atau
kalau misalkan teman-teman semua mau screenshot, lebih bagusnya tonton video ini nggak selesai, karena nanti di akhir video akan saya upload untuk view render untuk view rendernya ya, seperti itu. Dan sebentar, ini kalau misalkan saya bukakan dulu ya, sebentar saya bukakan dulu untuk atapnya ya, biar nanti kelihatan jelas di dalamnya ini ada apa ya, sekat-sekatnya ini ya. Sebentar, ini kemarin masih tahap pengembangan ya, masih tahap untuk pengerjaan ya kan. Nah, ini masih belum selesai ya kemarin ya. Jadi gini teman-teman, untuk sketsanya kemarin itu, jadi untuk bangunannya ini kan masih polos ya. Jadi sekatnya ini menggunakan sekat GRC kebetulan kemarin itu. Dan rencananya di sini itu untuk ruang tamu ya. Tapi nanti di video akhir nanti akan saya bikinkan sketsa kasar aja. Jadi kayak garis-garis seperti itu. Jadi yang menentukan untuk ruang tamu, kamar. Ini kebetulan kamarnya juga dapat 2. Terus di sini ada tengah-tengahnya nanti itu ada toilet kecil ya kan. Jadi kamarnya kamar 1, kamar 2. Terus di sini full untuk ruang tamu dan ruang keluarga jadi 1. Dan yang belakang sendiri nanti itu nggak ada untuk itu ya, nggak ada untuk dapurnya ya, karena hanya menyasak di ini ya, di apa namanya, di kalangan menengah ke bawah lah bangunan ini ya, hanya dengan anggaran sekitar 125 sampai 130 juta ya untuk pembangunan bangunan seperti ini. Bangunannya sangat-sangat kecil ya, dengan lebar hanya 5, panjangnya 8, seperti itu ya. Nanti sketsa kasarnya nanti akan saya bagikan di video akhir ya, jadi nanti bisa teman-teman perkirakan sendiri atau bisa disketsa sendiri ya, perkiraan segitulah nanti. Jadi saya bikinkan yang seideal mungkin ya, seperti itu. Kalau untuk kita nengok yang bagian samping-samping juga sama semua ya teman-teman, karena kemarin masih uji coba ya. Ini bisa dilihat sendiri ya, ini hanya perbedaan ada di sini ya. Yang satunya ini menggunakan seperti ini ya kan, yang satunya ini menggunakan ini ya, yang karena keputusan dari ownernya kemarin itu mintanya yang lebih sederhana lagi, jadilah seperti ini teman-teman. Jadi lebih murah, ketika estimasi bangunan juga minim biaya. Dan kebetulan kalau dari segi review dari beberapa pembeli yang beli di perumahan ini, itu cukup banyak yang memilih desain yang seperti ini. Padahal sebelum dipublish itu orang-orang dikasih live untuk SketchUp-nya saja, orang-orang cenderung milih yang desain seperti ini. Dari segi biaya murah, dari segi desain juga lumayan bagus ya kan, kombinasinya cukup lumayan santai ya kan, seperti itu. Mohon maaf ini tadi ada pause ya di gambarnya ya. bentar. Aduh, ini kayaknya saya penjelasannya salah ya, jadi seharusnya pakai landscape ya, sebentar. Iya, nah ini jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi kurang lebih nanti itu sketsa dari atas seperti ini ya. Nah nanti itu di video akhir nanti teman-teman nggak usah khawatir, jadi nanti itu saya bikinkan sketsa untuk di sini. Nanti itu ada untuk kamar depan, kamar belakang ya kan, kecil-kecil aja. Terus tengah-tengahnya ini ada untuk toiletnya, dan untuk ruang tamunya di sini sama ruang keluarga atau dapur ya di sini. Jadi seperti itu ya. Jadi bangunannya ini sangat-sangat minim ya, mini kecil ya. Karena memang anggaran biaya untuk pembangunannya ini sangat-sangat minim teman-teman. Jadi mulai budget 125 sampai 140-an, 130 ya. Seperti itu. Jadi kalau kemarin itu permintaannya sebenarnya ada 3 desain ya. Jadi yang desain pertama itu bukan yang ini, sebentar. Ini saya zoomkan dulu ke sini ya. Iya, desain yang pertama kemarin itu seperti ini teman-teman. Tapi kalau dari segi survei dari orang-orang yang beli itu, kalau di gini itu ada tambahan biaya sekitar 10 juta ya kan. Ini yang desain pertama. Setelah itu kita lanjut lagi, ini yang desain kedua, ini lebih cenderung biasa gitu kan ya, tapi lebih mahal juga. Ini customer rata-rata nggak suka. Terus pada akhirnya ya, keputusan terakhir kemarin itu orang-orang lebih suka yang desain seperti ini, lebih murah, dan juga kalau misalkan dilihat itu lebih proporsional dan bagus ya.
karena sederhana banget ya kan. Jadi cocok untuk teman-teman semua yang mau bangun rumah dengan anggaran yang minim ya kan. Ya finishingnya ala kadarnya ya kan, seperti itu. Jadi bagus gitu loh, seperti itu teman-teman. Jadi bisa untuk apa namanya, bisa untuk jangka panjang lah, seperti itu desain ini ya. Jadi nanti ketika teman-teman bosan mau dirubah lagi, cuma tinggal rubah warnanya saja atau rubah ininya, bebas seperti itu ya, kurang lebih seperti itulah teman-teman. Karena ini juga menyasar di kaum menengah ke bawah, jadi kemarin itu juga carportnya nggak ada, ditiadakan ya, karena memang tanahnya juga cukup minim ya kan. Jadi untuk luasan tanahnya itu juga cuma sekitar 5 kali 10 ya teman-teman ya. Di belakang sini sebenarnya ada sisa tanah ya, sebentar saya zoomkan ya. Ada sisa tanahnya sekitar cuma 2 meter ya, lebarnya 2 meter, panjangnya 5, jadi sekitar segini, 2 kali 5 di belakang sini. Tapi karena mintanya polosan ya sudah, kemarin kita permintaannya seperti itu, jadi yang di belakang sini itu nggak dikasih akses gitu loh, atau dipakai untuk saluran ya kemarin itu. Karena kebetulan ini bangunannya yaitu tadi ya, dekat itu tadi, dekat untuk saluran pembuangan irigasi dengan irigasi sawah itu seperti itu. Di perumahan yang ada di desa dengan cocoknya. Jadi ini kalau dari segi desain ini cukup modern ya kan. Dari segi untuk penataan eksteriornya juga lumayan. Kalau untuk dilihat sampai kedepannya itu bisa awet gitu loh, yang desain seperti ini ya. Kalau misalkan mau bosan itu kan, gonta-ganti warna aja cukup seperti itu. Atau kalau misalkan mau upgrade ya tinggal dikasih batu alam seperti ini. Atau misalkan mau minim biaya dan nggak ngerawat lagi ya pakai keramik. Di keramik ini ya, ini keramik pilih motifnya yang mirip batu alam, itu banyak sekarang beredar seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini ya teman-teman. Videonya pendek ya, nggak apa-apa ya, yang penting teman-teman bisa dapat inspirasi atau ide ketika membangun rumah, sehingga teman-teman semua minimal bisa punya gambaran lah untuk pembangunan seperti itu. Dan juga ini tips trik ya, tips trik sedikit untuk teman-teman semua ketika mau bangun rumah. Kalau bisa bangunnya itu, kalau untuk bangunan kecil-kecil seperti ini lebih baik diborongkan aja. Artinya bukan diborongkan pakai pemborong, enggak. Jadi diborongkan bangun sendiri. Jadi teman-teman tinggal nyari tukang 2 orang atau 3 orang ya kan. Biasanya 3 orang itu 1 kuli, 2-nya tukang, itu lebih cepat pengerjaannya. Jadi nanti itu untuk biaya pasangan bata, pasangan ini, struktur dan lain sebagainya itu teman-teman bisa kontrol sendiri. Nah, seperti pengalaman saya yang lama itu, saya pernah bangun untuk bangunan rumah saya sendiri ini, itu saya borong sendiri ya. Jadi saya manggil tukang ya, kebetulan tukangnya ini sudah lama, jadi tinggal gini aja, teman-teman bikin perjanjian biasa ya, hitam di atas putih, itu aja. Nanti untuk progres pembangunannya itu berapa lama, memakan biaya berapa ya kan. Jadi nanti itu untuk masalah pembangunan teman-teman serahkan aja ke tukang. Kalau untuk material teman-teman ada 2 alternatif. Yang pertama itu teman-teman beli sendiri, atau yang kedua nanti itu rekomendasi dari tukang. Tapi gini teman-teman, jadi biasanya itu tukang nanti itu akan, Bapak nanti saya akan yang belikan material. Sebenarnya nggak perlu ditolak, jadi gini, nggak apa-apa, tapi gini aja, buat pembanding. Jadi dikasih catatan kecil aja, nggak apa-apa Pak, kalau misalkan mau saya pakai perbandingan aja, nggak apa-apa, diterima dulu aja. Tapi nanti ketika pembelian misalkan katakanlah ada selisih harga, ya sudah disampaikan aja, kan lebih enak. Pak, ternyata yang di toko yang sering Bapak beli itu mahal gitu, misalkan pasir gitu kan. Kalau di tempat saya yang saya langganan ini kalau lebih murah, jadi nanti itu orangnya cenderung ya sudah nggak apa-apa gitu. Jadi kan lebih enak, lebih terbuka, ya lebih enak ke depannya. Dan juga jangan lupa itu perjanjian itu ya, karena nanti kalau misalkan nggak ada perjanjian hitam di atas putih seperti itu, terkadang tukang itu akan molor teman-teman, nanti itu akan membengkak di luar dari biaya itu. Jadi borongannya itu bukan borongan total gitu, enggak. Jadi borongannya itu hanya tenaga kerjanya tukang itu tadi gitu. Jadi nanti dari segi material nanti kita bisa kontrol sendiri. Jadi ini cocok untuk kalau misalkan orang teman-teman semua itu punya misalkan
istri atau anu gitu kan, atau temen atau saudara itu kan yang serumah itu kan, yang mau bangun rumah segitu, yang bisa ngecek terus setiap hari, itu lebih bagus lagi seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman mau nyari referensi juga sebenarnya banyak sekali di internet ya. Kalau misalkan untuk cara hitung, misalkan teman-teman itu sudah terlanjur nyari orang, ternyata dapatnya orang yang kerjanya lama, itu nanti bisa dilihat teman-teman. Kalau misalkan di online itu ada cara menghitung rumus volume pekerjaan pasangan bata. Nah itu tinggal diketik aja di Google, nanti itu ada. Jadi nanti sehari rata-rata minimum orang kerja itu berapa meter kubik gitu kan yang dikerjakan, seperti itu. Standarnya itu berapa, itu nanti ada kelihatan semua. Jadi sekarang ini karena dari kemajuan internet kan masyarakat sudah terbantu juga, sehingga nanti dalam pembangunan dan lain sebagainya tuh bisa lebih terkontrol gitu loh teman-teman. Jadi nggak sampai diakal-akali sama tukang atau bagaimana. Jadi saya berbicara seperti ini tuh bukan berdasarkan, tapi berdasarkan pengalaman pribadi seperti itu. Alangkah lebih bagusnya seperti itu ya teman-teman. Jadi saling terbuka antara kita dan juga tukang, jadi nggak sampai crash. Jadi sama-sama simbiosis mutualisme ya. Jadi kita sudah mempercayakan kepada tukang agar tukang itu bisa mengerjakan bangunan sesuai dengan yang diimpikan, dan juga tukangnya sendiri pun juga membutuhkan kita untuk pembayaran itu tadi. Seperti jadi saling membutuhkan ya, saling menghargai ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan saling kerjasama dan saling itu ya, saling mengerti, itu nanti hasil bangunannya itu lebih bagus seperti itu ya. Jadi yang satunya senang dapat pekerjaan, yang satunya lagi senang dapat rumah yang sesuai yang diimpikan, seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini ya. Semoga bisa dapat berguna bagi teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih telah menonton video kali ini, dan see you in the next video. Salam sukses bagi teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Salam sukses bagi teman-teman.